Pagi ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang babul khauf, ya, bab takut, ya, yang terdapat dalam syarah Riyadhus Shalihin, ya, yaitu masih membahas takut kepada yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagian kelima, ya, hadis nomor 408 sampai 410, ya. Hadis nomor 408, ya, itu takut kepada kesaksian bumi, ya. Jadi bumi yang kita berada di atasnya itu makhluk hidup, ya, bukan makhluk mati, ya. Di antaranya Allah ciptakan, Allah jadikan bumi itu sebagai saksi yang akan memberi kesaksian atas perbuatan manusia, ya, di muka bumi ini. Dan ini dijelaskan dalam hadis 408, ya, dari sahabat yang mulia wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, yang bernama Abu Hurairah. Semoga Allah meridhoinya. Kalau dia berkata, ya, qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi Rasulullah membaca firman Allah Ta'ala, ya, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Jadi pada hari itu bumi, ya, akan menyampaikan berita-beritanya, ya. Surat Az-Zalzalah ayat 4, ya. Tsumma qala, kemudian Rasul bertanya, atadruna ma akhbaruha. Kalian tahu nggak apa yang dimaksud dengan akhbaruha, berita-beritanya itu? Kalau para sahabat menjawab, ya, Allahu Allah, wa rasuluhu, dan rasulnya, a'lamu, yang lebih tahu, ya. Ini sikap orang yang berilmu yang dilandasi keimanan. Kalau tidak tahu, ya tidak tahu. Kemudian juga rendah hati. Jadi ada yang lebih tahu dari dirinya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Kemudian qala, Rasul bersabda, fa inna akhbaroha, maka sesungguhnya berita-beritanya itu antashhada, ya, ia akan memberi kesaksian ala kulli abdin, atas setiap hambanya, hamba Allah yang laki-laki, au amatin, atau hamba Allah yang perempuan, ya, bima amila ala dhahriha, ya, terhadap apa yang dilakukan di muka bumi ini, ya. Jadi tidak ada yang luput. Jadi sejatinya bumi itu CCTV, ya, dunia, ya. CCTV yang Allah, ya, tempatkan di dunia ini untuk memantau, memonitor semua yang dilakukan oleh kita, ya, dari dulu sampai akhir zaman. Kemudian taqulu, ya, bumi akan berkata, tuh kan? Jadi bumi itu bukan benda mati, tapi makhluk hidup. Buktinya kata Rasul taqul, nanti bumi itu ketika memberi kesaksian akan berkata, ya, amil takadza wa kadza fi yaumi kadza wa kadza, ya, engkau telah melakukan perbuatan ini dan itu pada hari ini dan hari itu, ya. Jadi kalau di HP kan ada memory cardnya, ya. Ya. Dulu ada DVD, VCD, ya, CD, ya. Ada CD-nya, ya. Ada alat untuk merekamnya, menyimpan datanya. Ternyata di bumi juga ada. Semua data kita, ya, itu ada lengkap untuk nanti, ya, dijadikan bahan kesaksian bumi di hadapan Allah Azza wa Jalla, ya. Kemudian fahadhihi akhbaruha, itulah yang dimaksud dengan berita-beritanya. Fa yauma idzin tuhadditsu akhbaruha. Maka pada hari itu bumi akan menyampaikan, ya, berita-beritanya.
yang terjadi di bumi ini. Bihadzal hadis, dalam hadis ini dalilun, ada dalil, ada petunjuk, ada keterangan ala anna, bahwa ya, sesungguhnya al ardo, bumi, tantiku, akan berbicara. Maksudnya memberi kesaksian bima ya amila ya, atas yang dilakukan oleh manusia di atasnya ya. Jadi bima umila alaiha ya. Jadi dalam hadis ini terdapat dalil bahwa bumi akan berbicara dan memberikan kesaksian atas segala amal perbuatan yang dilakukan manusia di atasnya. Dan ini nggak kena virus ya, nggak kena hack ya. Karena ini ya software yang dibuat oleh Allah, hardware yang dibuat oleh Allah, perangkat lunak, perangkat kuat, keras ya, yang Allah ciptakan dan jadikan sehingga ya, bebas dari intervensi atau campur tangan manusia. Jadi nggak bisa dihapus ya, nggak bisa diedit tuh ya. Kemudian wa nadiruhu qaulu ta'ala, dan ini sejalan ya dengan firman Allah Ta'ala ya, wa yauma yuhsyaru a'da'ullah, pada hari musuh-musuh Allah akan dikumpulkan di alam mahsyar ya, ilan nar, menuju neraka ya. Jadi nanti di kelompok-kelompok ya. Jadi ada yang namanya asaqi, asyaqi, kelompok-kelompok yang diponis sebagai orang yang celaka. Itu akan dikumpulkan, kemudian digiring ke neraka. Yang kedua as-sa'id, ya, ada kelompok yang diponis ya sebagai orang yang bahagia dan akan digiring kemana? Ke sorga. Fahum yuzaun, maka mereka itu musuh-musuh Allah itu akan dikumpulkan semuanya ya. Kalau sekarang kan antara kawan dan lawan itu kita susah membedakan ya. Bisa jadi yang ada di sekeliling kita itu bukan kawan kita tapi lawan kita. Apalagi kalau sudah dikaitkan dengan politik misalnya kan, susah membedakan mana lawan mana kawan. Tapi nanti nggak bisa ya, Allah kelompok-kelompokan ya, di alam mahsyar, di tempat mengumpulkan ya manusia yang divonis sebagai yang bahagia dan yang divonis sebagai orang yang celaka. Itu dalam surat Hud itu ada. Hatta idza maja'uha ya, syahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun, hingga apabila mereka sampai ke neraka, pendengaran mereka, penglihatan mereka, dan kulit mereka menjadi saksi terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Jadi bukan hanya kaki doang ya. Kalau dalam surat Yasin kan kaki doang yang jadi saksi. Tapi ternyata bumi juga jadi saksi. Ya, kemudian apa lagi? Pendengaran jadi saksi, penglihatan jadi saksi, bahkan kulit juga jadi saksi terhadap apa yang kita kerjakan. Ya. Gitu. Jadi nggak bisa berbohong itu. Ya. Kalau sekarang kan tangan nggak bisa ngomong, kulit nggak bisa ngomong, ya, mata, telinga nggak bisa ngomong. Ya. Demikian pula kaki nggak bisa ngomong, nggak bisa memberi kesaksian. Ya. Waqalu ya, dan mereka berkata, lijuludihim, kepada kulit-kulit mereka, lima syahidtum alaina, mengapa kalian bersaksi terhadap kami? Ya. Gitu. Kaget itu. Qalu ya, mereka ya, yaitu kulit ya, akan berbicara. Jadi kulit itu bisa ngomong juga ketika memberi kesaksian. Antaqanallah ya, Allah yang telah menjadikan kami dapat berbicara ya. Jadi Allah itu maha kuasa ya. Di antaranya kuasa menjadikan kulit berbicara, mata berbicara, telinga berbicara ya, ketika memberi kesaksian ya. Kemudian alladzi ya, antiku ya, alladzi antaqa kullasyai'in, yaitu Allah yang menjadikan segala sesuatu dapat berbicara ya. Di zaman Nabi Sulaiman kan semut berbicara juga.
Burung berbicara juga. Tapi hanya Nabi Sulaiman yang faham apa yang dibicarakan oleh semut dan burung. Itu karena bagian daripada mukjizat. Ya. Wa huwa khalaqakum awwala marrah wa ilaihi turja'un. Ya. Dan dia Allah yang telah menciptakan kalian pertama kali dan kepadanya kalian dikembalikan. Ya. Jadi sekarang mulut yang berbicara, yang kadang-kala jujur, yang kadang-kala bohong, bahkan lebih banyak bohongnya daripada jujurnya, nanti ya di hadapan Allah itu akan dikunci oleh Allah, akan ditutup, nggak bisa berbicara. Yang bisa berbicara tangan doang, ya selebihnya adalah jadi saksi. Tapi nggak dia yang berbicara juga sama. Ya. Dalam Quran surat Fussilat ayat 19 sampai 21. Jadi hadis ini menanamkan rasa takut atau khauf kepada Allah. Karena tidak ada satupun amal yang tersembunyi, bahkan bumi, ya, tempat berpijak manusia akan menjadi saksi di hadapan Allah pada hari kiamat. Ya. Jadi baik kita ada di kamar, ya, ada di dapur, ada di majelis ilmu, ya, di mana saja kita berada, baik ketika rame-rame ataupun ketika sendirian, itu ada rekaman CCTV yang bernama Al-Ardu atau bumi itu. Ya. Kemudian wa kulla syai'in fa'aluhu ya fi zubur, dan segala sesuatu yang telah mereka perbuat tercatat dalam buku-buku catatan. Nah, itu namanya zubur. Jadi Allah punya buku catatan khusus. Ya, kalau sekarang kan dengan ilmu dan teknologi canggih itu namanya memory card, ya. Ya, baik dalam bentuk flash disk, ya, atau dalam bentuk hard disk, ya, atau dalam bentuk chip. Luar biasa tuh. Nah, Allah yang Maha Tahu, Maha Kuasa bisa menciptakan ya alat untuk menyimpan data manusia termasuk data kita dalam bentuk yang paling canggih. Ya. Kemudian di sini jelaskan ya. Wa kullu saghirin wa kabirin mustatar, ya. Jadi dan segala sesuatu yang kecil maupun yang besar semuanya tertulis, ya. Silakan baca surat Al-Qamar ayat 52 sampai 53. Di mana ayat pertamanya dibuka dengan kalimat kiamat itu waktunya sudah sangat dekat sekali. Diawali dengan ya belahnya bulan jadi dua. Jadi sekarang tuh bulan sudah terbelah jadi dua. Itu awal tanda kiamat sudah dekat. Itu di zaman Rasul. Jadi semakin jauh kita dari zaman Rasul, berarti semakin dekat dengan saatnya kiamat itu. Ya. Kemudian faedah ayat, ya. Man tayaqqan anallaha yuhyi alaihi yuhsi alaihi a'malahu kullaha fi kitabin hafid. Siapa yang yakin bahwa Allah menghitung dan mencatat seluruh amal perbuatannya dalam sebuah kitab yang terjaga, ya, maka ya, nasyatolis solihat, dia akan semangat, rajin itu melakukan amal soleh, tidak akan asal-asalan, tidak akan malas-malasan, karena yakin ya, bahwa semua amal perbuatan kita akan dihitung dan akan dicatat. Nah, sholat subuh kita tadi berapa nilainya? Ada tuh, ada. Kemudian sholat tahajud kita tadi malam berapa nilainya? Ada. Kemudian kita sebelum pagi ini kita pernah zakat, infak dan sedekah berapa? Ada, dihitung oleh Allah. Kemudian dinilai, dicatat, nggak bakal hilang. Ya. Kemudian nasyatolis salihat, ya, niscaya ia akan bersemangat melakukan amal soleh, wa asya fi ya hadrin mina ma'asi wasaiat, dan ia hidup dalam kehati-hatian, ya, dari perbuatan maksiat dan keburukan, ya. Tadi sekecil apapun perbuatan baik dan perbuatan tidak baik akan diperlihatkan kepada kita. Mamayak mamithqala dzarratin khaira yara.
Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Surat Az-Zalzalah ya. Nah, itu dalam kitab Hidayatul Quran Al-Karim. Itu tafsir ya. Kemudian wa kullu syai'in fa'alahu asbahahum al-madun. Dan mereka ya, dan segala sesuatu yang telah dilakukan oleh orang-orang sebelum kalian ya, min khairin au syarin, baik yang baik maupun yang buruk, maktub itu tercatat, tertulis fil kutub, dalam kitab-kitab catatan, allati katabatha al-hafadah, yang ditulis oleh malaikat penjaga atau pencatat amal ya. Jadi Allah mencatat, Allah menghitung, malaikat mencatat, malaikat menghitung, bumi jadi saksi, semua jadi saksi, tangan bicara. Lengkap itu pengadilan Allah. Makanya tidak ada yang didolimi ya. Kalau sekarang kan masih banyak kedoliman ya. Orang yang salah aman dan selamat, bebas dari vonis. Sedangkan orang yang jahat ya, orang yang baik ya malah kemudian ya kena vonis, kemudian masuk penjara. Wajarlah, itu dunia ya. Hukumnya juga hukum manusia yang kadang-kala tidak menggunakan hukum Allah, tapi menggunakan hukum manusia yang penuh dengan nafsu ya. Nafsu lebih menguntungkan bagi orang yang bikin hukum itu ya. Kalau yang dibikin adalah adil ya, untuk orang kaya, untuk orang miskin kan, orang kuat, orang lemah, pejabat dan rakyat ya. Itu hukum yang dibuat Allah, itu sifatnya adil ya. Kemudian poin penting ya, keyakinan akan catatan amal melahirkan dua sikap utama seorang mukmin. Kalau orang yang beriman kemudian yakin ya bahwa ya, catatan amal itu ada ya, maka akan melahirkan dua sikap utama. Pertama, semangat ya dalam berbuat baik, semangat ya, ngaji semangat ya. Kemudian apa lagi ya, berbuat baik kepada tetangga ya, berbuat baik kepada orang tua ya. Karena tidak ada yang sia-sia, ada hitungannya, ada catatannya. Yang kedua, takut dan waspada dari dosa, karena semuanya dicatat dan akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah satu persatu ya. Tidak ada hijab, tidak penghalang ya. Dan kemudian tidak ada penterjemah, tidak ada juru bicara, tidak ada yang namanya jaksa, nggak ada. Yang namanya pengacara, nggak ada ya. Diri sendiri langsung mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Allah ya. Kemudian hadis nomor 409. Ini juga masih berbicara tentang takut, tapi takut kepada tiupan sangkakala yang ditiup oleh malaikat Israfil ya. Jadi sekarang lagi nunggu dia ya, sambil pegang sangkakala, nggak tahu gedenya seperti apa, bentuknya kayak apa, tapi dia menunggu perintah Allah untuk ditiup. Kalau sudah diperintah langsung ditiup, udah hancur alam semesta. Kemudian setelah itu semua manusia dibangkitkan di alam kubur ya, untuk menuju alam mahsyar. Ini hadisnya wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia bernama Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridhoinya, dia berkata qala ya. Qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaifa katanya. Apa? Bagaimana mungkin aku merasa tenang? Bagaimana mungkin aku bisa bersenang-senang ya? Ya. Kalau kita kan tenang kayaknya ya. Senang kayaknya. Ya, jadi kata Rasul, bagaimana aku bisa tenang? Bagaimana aku bisa bersenang-senang? Wa sahibul qarni ya qadil taqoma al-qarna ya. Sementara ya yang pemegang sangkakala itu malaikat Israfil telah meletakkan sangkakala di mulutnya, dan kemudian wastama'a al-idna mata yu'maru bin nafi fayunfah atau fayunfah ya. Dia pegang ya sangkakalanya di mulutnya sambil memasang pendengarannya
menunggu kapan ia diperintahkan oleh Allah untuk meniupnya. Kalau sudah diperintah, lalu ia pun meniupnya. Ini menjelaskan tentang ketaatan para malaikat. Kalau tidak diperintah, diam dia. Ya. Kalau kita mah kadang-kala nggak diperintah, malah nggak diam. Tapi ketika diperintah, diam kan. Malaikat beda. Kalau tidak diperintah oleh Allah, dia diam. Tapi kalau diperintah baru dia bergerak. Seperti ketika diperintah meniup sangkakala nanti. Sekarang belum diperintah tuh. Belum diizinkan untuk meniup sangkakala. Fakana dzalika thaqula ala ashabi Rasulillah SAW. Dan ternyata ya yang dinyatakan oleh Rasul, aku tidak bisa tertenang, aku tidak bisa bersenang-senang ya. Sementara ketika pada saat malaikat membenggang sangkakalanya di mulutnya, ya, mendengarkan perintah dari Allah kapan ditiupnya, itu yang bikin Rasul tidak tenang, tidak banyak bersenang-senang. Dan itu bikin berat para sahabat ya untuk menerima atau mendengarkan apa yang disabdakan oleh Rasul. Faqala lahum, maka beliau bersabda kepada mereka, ya, bagaimana cara menyikapinya, ya. Kulu, ucapkan oleh kalian, wahai para sahabatku, hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu ucapan, ya. Ucapan supaya kita tidak merasa ya hidup itu terasa berat, ya. Ya, takut ya, ketika tiba-tiba kemudian Allah merintahkan malaikat Israfil meniup sangkakalanya. Maka cara menyikapinya ya, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi cukuplah Allah bagi kami dan dia sebaik-baik pelindung. Karena nanti ketika ditutup sangkakala ya, itu semua manusia dengan mata terbelalak ya, ketakutan, panik, bingung ya. Kemudian dari mulutnya keluar ya, ainal mafar, kemana tempat berlari ya. Tapi kata Allah ya, tidak ada tempat berlari ya, bahkan tidak ada tempat berlindung ya, ila rabbikal mustaqar ya. Jadi ke tempat yang paling aman itu adalah dengan menghadap Allah ya. Itu surat Al-Qiyamah ya. Ainal mafar kala lawazar ila rabbika yauma idinil mustaqar. Mereka orang yang mengalami dahsyatnya kiamat, dia berkata, kemana tempat berlari? Kata Allah, jangan punya anggapan ada tempat berlari. Tempat berlindung pun tidak ada sama sekali. Hanya kepada Rabbmu pada hari itu, al-mustaqar, tempat yang paling aman ya untuk berlari ya. Inilah ucapan hasbunallah wa ni'mal wakil, supaya kita aman dan selamat, tidak menyaksikan, tidak mengalami bagaimana dahsyatnya kiamat ketika sangkakala ditiup oleh malaikat Israfil. Nah, ini ada penjelasan istilah ya. Al-qarnu itu adalah huwa asur alladzi qala Allah Ta'ala al-qarna. Jadi al-qarn itu yaitu asur, sangkakala yang Allah sebutkan dalam firman-Nya ya. Misalnya dalam surat Al-Mulk kan, fa idza nukira fin nakur, maka apabila sangkakala itu sudah ditiup oleh malaikat Israfil. Jadi nama lain daripada sangkakala itu ya, dalam bahasa Arab itu pertama asur ya, yang kedua apa, al-qarnu ya. Kemudian wa nufikha fis-sur dalam Al-Qur'an, dan apabila sangkakala sudah ditiup. Kada fassarahu Rasulullah SAW. Penafsiran ini dijelaskan langsung oleh Rasulullah. Qauluhu kaifa ya. Bagaimana aku bisa tenang ya. Ai kaifa ya. Itu bagaimana ya aku bisa bersenang-senang ya. Gitu. Jadi kaifa ya, atyabu ya, Isya ya, atau Aisyah ya. Dan bagaimana aku bisa hidup bersenang-senang. Wa qad qaruba amrus sa'ah, padahal urusan kiamat sudah sangat dekat ya. Soalnya nanti pas kajian tematik ya,
Senin kelima kita ngebahas tentang ya apa? Jika yakin kiamat itu sudah dekat. Kalau tidak salah makalahnya sudah dikirim ya. Wafi dalam hadis ini ya mengandung ya apa? Perintah ya hatsu li ashabihi alal wasiyah liman ba'dahum bitahik ya bitahik laha. Apa? Dalam hadis ini terdapat dorongan anjuran bagi para sahabat agar berwasiat kepada orang yang setelah mereka untuk bersiap-siap menghadapinya hari kiamat. Ini ilmu yang harus didakwahkan, ilmu yang harus ditabligkan, ilmu yang harus diajarkan. Nggak boleh kita tahu sendiri ya. Ya, yang lain juga harus tahu. Istri kita harus tahu, suami kita harus tahu, anak kita harus tahu, menantu kita harus tahu, pembantu kita harus tahu, tetangga kita juga harus tahu. Ya, nggak boleh ilmu itu disimpan sendiri. Ya, harus diajarkan, didakwahkan. Maka Islam tidak hanya menanamkan kesiapan menghadapi hari kiamat kepada para sahabatnya, tapi juga mendorong ya agar pesan kesiapan itu diteruskan kepada generasi setelah mereka. Makanya ada 3 orang yang tidak akan rugi ya ketika hidup di dunia ini. Pertama orang yang menjaga iman. Yang kedua orang yang menjaga amal soleh. Yang ketiga orang yang menjaga wasiat. Ya, watawasau bil haqqi watawasau bis sabr ya. Jadi berpesan dengan kebenaran ya yang disampaikan Allah dalam Al-Quran, yang disampaikan Rasul dalam Al-Hadis. Kemudian bisawri dengan sabar, ya. Karena dakwah itu bukan sulap, ya, bukan magic. Langsung kita ajarkan, langsung kemudian dilaksanakan enggak. Ya. Orang jahat kita dakwahi enggak bisa langsung baik, ya. Kemudian yang selanjutnya, ya, kewajiban bersiap menghadapi akhirat bukan hanya untuk diri sendiri, melainkan juga menjadi wasiat dakwah lintas generasi. Sekarang katanya sudah generasi Gen Z ya, sudah Gen Z ya. Itu juga harus kita kasih tahu ya. Mengingat tentang apa? Amal, kemudian mengingatkan tentang taubat, mengingatkan tentang kesungguhan beribadah sebelum datangnya tiupan sangkakala ya. Karena kita itu umat akhir zaman ya. Ya kita ya, hidup di ujung zaman ya. Jadi di zaman Rasul saja sudah dikatakan kiamat sudah dekat. Apalagi sekarang ya. Kemudian hadis ini mengajarkan rasa takut dan kesiapsiagaan menghadapi hari kiamat. Ya. Nggak boleh ditunggu. Ngapain ditunggu? Ya. Harusnya kita ya apa? Persiapkan diri kita tadi kan dengan meningkatkan ibadah, meningkatkan amal soleh, meningkatkan iman, Islam, ihsan, ya. Ya, meningkatkan akhlak yang mulia, kemudian meningkatkan dakwah. Nah, Nabi SAW menanamkan kepada para sahabat agar tidak lalai dengan dunia, meskipun beliau adalah manusia paling mulia. Ya. Pesan Allah itu kan, ya apa? Cari apa yang diberikan oleh Allah kepadamu sampai dapat apa kampung akhirat. Artinya dunia itu baik jabatan atau kekayaan termasuk juga ilmu pengetahuan itu alat untuk mendapatkan akhirat. Tapi kemudian walatansa nasibaka minad dunya. Jangan melupakan bagian kamu dari dunia ya. Kita gunakan sebagian yang benar-benar kita bisa gunakan untuk mendapatkan akhirat. Di antaranya wah ahsin kama ahsanallahu ilaik. Ya, digunakan untuk berbuat baik kepada sesama manusia. Sebagaimana berbuat baiknya Allah kepada kamu. Ini luar biasa tuh. Nah, kemudian wala tabskil fasada, jangan membuat kerusakan. Jangan berharap kerusakan. Ya, itu. Karena Allah tidak suka kepada orang yang membuat kerusakan. Ya. Kemudian Nabi SAW menanamkan kepada para sahabat agar tidak lalai dengan dunia. Meskipun beliau adalah manusia paling mulia. Di dalamnya terdapat anjuran untuk mempersiapkan diri menghadapi akhirat. Dan mewasiatkan hal itu kepada generasi setelahnya. Jadi dianjurkan memperbanyak zikir. Kemudian tawakal dengan mengucapkan hasbunallah
wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong dan pelindung terbaik. Kemudian hadis nomor 410 ya. Takut tidak tepat waktu. Ya. Takut terlambat ya gitu kan. Takut kehilangan waktu. Karena waktu itu tidak bisa diulang ya. Sudah bisa diulang. Ada yang sekarang umurnya 50 tahun, 60 tahun. Nggak bisa tuh. Balik lagi ke 1 tahun. Balik lagi ke 5 tahun. Atau balik lagi ke masa remaja yang semuanya serba sehat. Ya. Kemudian serba seger. Makan serba enak. Nggak ada pantangan. Nggak bisa. Tidak ada ya ulangan yang bernama waktu itu. Makanya takut tidak dapat tepat waktu. Lebih baik menunggu daripada tidak dapat. Itu waktu kemarin saya diberangkatkan umroh kan. Ya. Itu pesawat berangkat jam 9. Tapi kita harus sudah ada di bandara itu paling telat jam 5. Berarti nunggu 4 jam ya. Tapi setelah nunggu 4 jam kemudian tidak jadi jam 9. Ya, jadinya jam 11. Tidak jadi lagi jam 12. Tidak jadi lagi jam 1. Tidak lagi jadi lagi jam 2. Baru jam 2 berangkat. Padahal kita menunggu dari jam 5. Ya. Itu menunggu naik pesawat. Ya. Kita juga sebenarnya kita mau ya atau sedang ya naik pesawat, tapi pesawatnya yang bisa terbang ya tinggi menuju Allah ya. Dan sampai sekarang belum ditemukan itu ya kendaraan seperti itu. Baru ditemukan di zaman Rasul, itu pun khusus untuk Rasul, namanya buraq ya. Bisa menembus langit yang 7 sampai Sidratul Muntaha. Kemudian menghadap Allah. Kemudian diperlihatkan bagaimana keadaan sorga dan neraka beserta penghuninya. Itu namanya buraq. Di kita ada buraq, tapi kan cuman mengantarkan dari mana ya. Misalnya dari Soekarno-Hatta sampai Jeddah. Tidak bisa sampai menembus luar angkasa. Dan ternyata kalau kita merujuk kepada Al-Quran, Allah ngasih kunci bagaimana supaya kita bisa maju ke depan, naik ke atas sampai menghadap Rasul. Kemudian dimasukkan ke dalam surganya dengan 3 modal. Ya, dengan 3 kendaraan. Yang pertama kendaraan iman. Makanya jadidu imanakum. Update iman kamu katanya. Yang kedua dengan ilmu. Ya. Jadi menuntut ilmu itu dari buayan sampai liang lahat. Karena bukan buat bekal ke Jeddah, bukan. Bukan buat bekal ke luar negeri, bukan. Tapi ini buat bekal keluar dunia itu. Ya. Baru kemudian amal. Ya, karena setiap orang itu dia akan mendapatkan balasan sesuai dengan amalnya. Ketika Rasul berbicara, nanti di alam mahsyar itu matahari ditinggikan di atas kepala setinggi 1 mil. Nah, kemudian sesuai dengan amalnya, ya kepanasan, keluar keringat, badannya tidak hancur. Karena bukan jasad yang sekarang gitu. Ya, tapi panas sampai mengeluarkan keringat. Ya, ada yang sampai lutut, sampai mata kaki, sampai pusat, sampai dada, bahkan ada yang sampai mulutnya. Dan itu erat kaitannya dengan apa? Dengan amal. Jadi hanya 7 golongan kata Rasul. Yang tidak akan kepanasan, tidak akan mengeluarkan keringat. Siapa? Di antaranya adalah orang yang berzikir kepada Allah di tempat yang sepi, seorang diri, tapi bisa menangis ya, dengan air mata mengalir deras. Orang yang peduli dengan masjid, ya, orang yang cinta karena Allah, benci kepada Allah, orang yang sedekah, infak, zakat dengan ikhlas. Jangankan orang lain, tangan kirinya tidak tahu apa yang dikeluarkan oleh tangan kanannya, kan itu. Orang yang takut ketika akan berbuat maksiat, ya. Pemuda ketika masa remajanya, masa mudanya, dia aktif, ya, rajin untuk beribadah. Ya. Itu banyak, ada 7 semuanya tuh. Ya. Kemudian yang selanjutnya berusaha cepat, ya. Berusaha semangat, berusaha sungguh-sungguh untuk mendapatkan apa? Barang dagangan yang ditawarkan Allah yang sangat mahal, yaitu sorga.
Jadi hidup di dunia ini sejatinya kita sedang jual beli. Ya, baik sebagai pedagang, sebagai politisi, ya, sebagai karyawan, ya, sebagai petani, semuanya terlibat dalam bisnis dengan Allah. Ya. Apa yang kita beli dari Allah? Barang dagangan apa yang mahal? Sorga, ya. Kita itu sekarang berusaha untuk bisa membeli sorga yang luasnya seluas langit dan bumi. Itu baru kaplingnya saja, ya. Sekarang di sini kan ada, ya, yang 1 meternya tuh 35 juta, ada yang 1 meternya tuh 50 juta, ya. Kalau tempatnya itu seluas langit dan bumi, berapa banyak duit yang harus kita kumpulkan, ya. Dan ini dijelaskan, ya, dalam sebuah hadis wa an Abi Hurairah, dari sahabat yang mulia yaitu Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, ya, qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah, ya, man khofa adalaja, siapa merasa takut niscaya ia akan berangkat lebih awal. Kan tadi tahu pesawat mau berangkat jam 9, ya tidak mungkin kan. Nah, dari mana? Ya, dari Duren Sawit ke Bandara Suta berangkatnya jam 8, nggak bakal keburu itu, apalagi berangkatnya jam 9, ya. Ya, kadang-kala kita merasa tenang, merasa aman, ya, nggak punya masalah kalau datang terlambat. Padahal sejatinya kita sedang transaksi dengan Allah, ya, untuk membeli sorga, ya. Allah membeli dari kita tuh amal kita, harta kita, diri kita, ya. Sedangkan Allah menjual kepada kita sorganya, ya. Jadi man khofa adlaja, kata Rasul, siapa yang merasa takut niscaya ia akan berangkat lebih awal, ya. Waman adlaja balagol manzil, dan siapa yang berangkat lebih awal ia akan sampai ke tujuan, ya. Dulu saya pertama kali ke Jakarta itu mau ngisi khutbah Jumat di daerah Murtado itu, di daerah Pelumpang itu. Naik Metro Mini 41. Ternyata bablas itu sampai ke Sukapura, proyek KBN itu. Padahal waktu khutbah Jumat tinggal sebentar lagi. Akhirnya naik lagi, balik naik 41, turun di Murtado, jalan itu ke masjid di mana saya mau ngisi khutbah. Pas datang itu pas waktu Jumat, ya, masuk. Saya naik mimbar mengucapkan assalamualaikum, tapi keringat yang ada di wajah saya, yang ada di dagu saya itu masuk ke mic sampai berisik itu, sampai berisik gitu, ya. Itu, ya. Makanya lebih baik apa? Kita datang lebih cepat, lebih awal daripada pas-pasan, apalagi terlambat. Makanya saya itu kalau ngisi khutbah Jumat, ya, walaupun Jumatnya itu jam 12 lebih, saya datang ke masjid itu jam setengah 11. Ya. Untuk apa? Ya. Untuk istirahat, tapi bukan buat tidur. Ya. Saya isi dengan bikin makalah, ya. Lumayan tuh 1,5 jam itu bisa bikin 2 makalah, minimal 1 makalah, ya. Ini usahakan. Ya, kalau kita takut kepada Allah, maka pasti kita akan datang lebih awal, ya. Kemudian ala inna sil'atallah ghaliyah. Kenapa? Ketahui oleh kamu, kata Rasul, sesungguhnya barang dagangan Allah itu mahal banget. Ala, ingat oleh kamu, ketahui oleh kamu, inna ya sil'atallahi al-jannah. Ketahuilah sesungguhnya barang dagangan Allah adalah sorga. Ini hadisnya hasan, ya, riwayat At-Tirmidzi, ya, dan disahkan oleh beliau sebagai hadis yang hasan. Kemudian penjelasan kata adlaja itu saro min awalil lail. Yang dikatakan adlaja itu berjalan di awal malam, ya. Kalau awal malam kan di padang pasir enak banget, ya. Ya. Makanya di Jakarta banyak orang yang bawa Grab motor, Grab mobil itu nggak siang tapi malam hari. Ya, di samping nggak macet katanya, enak adem. Ya. Kemudian wal murado, ya, atamshir fitoah, ya. Sedangkan yang dimaksud dengan adlaja itu adalah bersungguh-sungguh dan bersegera dalam ketaatan sebelum udzur atau masuk kubur, ya.
Jadi mumpung kita masih sehat ya, mumpung kita mungkin belum di atas 70 ya. Ini ada yang di atas 70 gak? Atau mungkin belum di atas 75. Maka kesempatan itu jangan disia. Itu waktu yang tidak bisa diulang. Saya aja kan sudah 63 mau masuk 64 ya. Itu bisa jadi itu. Ya, Allah ngasih kesempatan untuk apa? Jangan sampai kemudian kita ketinggalan waktu, kehabisan waktu ya gitu. Sementara waktu itu tidak bisa diulang. Al-laja itu haroba fi awalil lail. Bergegas menyelamatkan diri dari awal malam. Di awal malam. Ya. Jadi Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah itu malam hari. Lebih aman ya. Waman adlaja balagul manzil alladhi ya'man fih. Siapa yang berangkat di awal malam akan sampai ke tempat tujuan dengan aman. Makanya malam itu kalau bisa jangan dipakai tidur semua. Ya. Malam itu jangan dipakai begadang semua. Sisakan setengahnya, ya, sepertiganya atau 2/3 untuk qiyamul lail. Untuk apa? Untuk berzikir, untuk baca Al-Quran, ya. Kemudian untuk sholat tahajud, ya, untuk berdoa, untuk istighfar, untuk memperbaiki kebaikan dengan tetangga. Ya, qala ya Al-Aquli, ada yang bernama Aquli ya. Dia berkata hadza ya masalu talib al-akhirah ya. Ini perumpamaan orang yang mencari akhirat. Ya wa kaunu syaitan ala tarikihi. Hati-hati. Ketika kita sedang mencari akhirat, di perjalanan kita tuh ada setan yang selalu menggoda. Kiri kanan kata Rasul. Karena jalan yang lurus itu ada di tengah-tengah. Sementara kiri kanan banyak jalan-jalan yang lain dan itu banyak setannya. Hati-hati itu. Ya, makanya perlu istiqomah lurus, kemudian dawam tetap. Jangan ya belok kanan, belok kiri. Ya, kan ini menuju Allah, menuju surga Allah. Jadi sementara setan berada sepanjang perjalanannya untuk apa? Untuk menggodanya. Fa in tabattala bi ta'ah, maka bila ia menyendiri dalam ketaatan, tidak ada yang mau menemani. Wasobaru ayyamahu al-khalail, dan dia bersabar melewati hari-harinya yang sedikit di dunia, maka amin syaitan, ia akan selamat dari godaan setan. Jadi setan itu salah satu bentuk godaannya, ya asalnya jamaah pengajian tuh banyak jadi dikit, ya asalnya bisa 50, kemudian tinggal 10, tinggal 5, ya kemudian bisa jadi tinggal seorang, ya mungkin karena pindah, mungkin karena usia dan sebagainya. Tapi ada yang saya kagum itu. Saya punya gurunya guru tafsir, guru nahwu, guru i'rab itu. Nahwu, i'rab ya, itu sama guru tafsir itu. Saya diajak ya ikut ngajar ngaji ya dengan beliau. Itu berangkatnya habis sholat Isya. Ya saya kira mau naik angkot atau naik motor, naik sepeda ontel itu. Dan ternyata karena ada saya, dia nggak dinaikin sepedanya, didorong itu. Ya, tempatnya tuh jauh, melewati jalan besar, kemudian masuk, ternyata pesawahan. Lewat pesawahan, jauh banget. Ada masjid, gede banget masjid itu. Pas sampai, assalamualaikum. Itu baru ada satu orang di dalamnya tuh. Dia mau ngaji sama dia. Sampai selesai, satu orang itu yang ngaji. Tapi dia luar biasa tuh. Pakai jas, pakai dasi, pecinya luar biasa. Padahal muridnya satu orang. Itu mengajarkan kepada saya. Ya, jadi bisa jadi ya kita itu ibadah sendirian, tidak ada yang nemenin. Tapi tetap ya jangan sampai terpedaya oleh setan. Ya, coba mending sendiri di surga, mending di neraka rame-rame, kan itu kan. Ya, tapi kita ingin di surga itu rame-rame, sebab di neraka itu sendirian biasanya. Kemudian faedah hadis ya. 1, rasa takut kepada Allah melahirkan kesungguhan dalam beramal ya. Makanya rukun ibadah itu takut supaya ibadah kita sungguh-sungguh, semangat, serius dan ikhlas. Yang kedua, surga tidak diraih dengan santai ya, tetapi dengan keseriusan dan perjuangan ya. Ada jatuh bangunnya, Bu. Yang ketiga, bersegera dalam taat adalah tanda orang memahami mahalnya akhirat ya. Sampai untuk mendapatkan sab pertama saja ya itu siap untuk diundi. Ya, rebutan itu. Kalau di kita kan dapat sab pertama tuh hasil dorong-dorongan ya. Ya dorong ke depan, tidak mau, dorong ke depan tidak mau.
Kalau zaman Rasul tuh rebutan itu mendapatkan saf pertama itu. Tapi jangan pede. Yo, mentang-mentang boleh rebutan, udah di depan imam. Tapi ketika imam salah, ketika imam lupa, dia nggak bisa membetulkan dan mengingatkan. Dosa juga itu. Ya, makanya yang ada di belakang imam tuh orang-orang yang hafalannya agak banyak. Ketika imam lupa, imam salah, bisa mengingatkan dan bisa mengoreksi kesalahannya. Yang keempat, dunia ini singkat. Ya, siapa yang sabar dan istiqomah akan sampai ke rumah aman, yaitu sorga yang disebut Darussalamah. Ya. Yang kelima, selalu siap bersegera dan berlomba mendapatkan ampunan dan surga Allah yang sangat luas dengan menjaga dan meningkatkan ketakwaan. Apa kata Allah? Wasari'u ila magfirati min rabbikum. Kalian harus segera menuju ampunan Allah, wa jannatin dan surga, arduha yang luasnya as-samawatu seluas langit, ya. Semua langit, wal ardu dan bumi, uiddat lil muttaqin, sudah ada dan sudah dipersiapkan untuk orang yang bertakwa. Jadi ada beberapa poin penting ya dari kajian pada pagi hari ini. Pertama, Allah memerintahkan bersegera, bukan menunda dalam taubat, amal soleh, dan menempuh jalan yang mengantarkan kepada ampunan dan sorga. Yang kedua, orang yang sadar mahalnya sorga tidak menunggu nanti, tapi bergerak sekarang. Insya Allah ya, bersambung ke hadis nomor 411 bulan depan. Silakan, ada yang ingin ditanyakan sampai sini, Bu? Silakan.